Anak pembantu. Siapa suruh kamu naik ke sini? Cepat turun. Kontrak senilai triliunan rupiah berada di ambang kehancuran. Di tengah ruang tamu mewah itu, yang muncul adalah Bintang, putri dari asisten rumah tangga di rumah itu. Investor dari Inggris sudah beranjak dari tempat duduknya, sementara putra dan menantu sang konglomerat, lulusan universitas ternama di Amerika, hanya bisa mengulang kata yes dan oke sebelum akhirnya terdiam. Melihat itu semua, Pak Wijaya, sang pemilik rumah, merasakan tekanan darahnya melonjak dan nyaris pingsan. Anak pembantu mau belajar apa? Cuci piring saja yang benar. Setiap hari, gadis itu mendengar kalimat pedas seperti itu. Namun, ketika anak yang selalu diremehkan itu berkata, "Saya akan menjadi penerjemah," menantu yang pernah tinggal di luar negeri itu tertawa sinis, meremehkan, tapi saat bahasa Inggris yang sempurna meluncur dari bibir gadis itu, investor yang hendak pergi pun berhenti melangkah. Dan hanya dalam beberapa menit, gadis itu membalikkan takdir seorang konglomerat pemilik perusahaan bernilai ratusan triliun. Di jantung kota Jakarta, di balik pagar tinggi yang seolah menyentuh langit, berdirilah sebuah rumah yang begitu megah. Orang-orang menyebutnya istana, dan mereka yang tinggal di dalamnya percaya bahwa mereka adalah keluarga kerajaan. Namun, istana itu tidak hanya dihuni oleh para bangsawan. Di sebuah kamar sempit di sudut paviliun belakang, dekat gudang dan ruang mesin pompa air, tinggallah seorang gadis berusia 13 tahun. Namanya Bintang, ia adalah putri tunggal dari Ibu Lastri, asisten rumah tangga di rumah itu. Hari itu, seperti biasa, teriakan terdengar dari kamar Bima di lantai 2. "Sialan, buat apa sih belajar ginian?" Bima, satu-satunya cucu di keluarga konglomerat itu, menyambar buku teks berbahasa Inggris di atas mejanya dan melemparkannya ke tempat sampah di sudut ruangan. Sampul tebal buku itu menghantam plastik dengan bunyi gedebuk, disusul oleh tablet keluaran terbaru seharga puluhan juta yang mendarat di atasnya. Di layar tablet, soal-soal yang belum selesai dikerjakan masih terpampang jelas. Guru les privatnya hanya bisa berdiri dengan canggung. Meskipun bayarannya 5 juta per jam, ia tak punya kuasa apapun di hadapan tuan muda dari keluarga kaya raya ini. Bima mendorong kursinya ke belakang sambil mencibir. "Bapak juga tahu, kan? Aku nggak perlu pusing-pusing belajar ginian. Toh nanti juga semuanya jadi milikku." Sang guru tersenyum kaku, membereskan barang-barangnya, dan keluar dari kamar. Bima pun mengambil konsol gamenya dan menghilang ke arah ruang keluarga. Di kamar yang kosong, hanya sudut buku yang menyembul dari tempat sampah yang tampak kesepian. Saat itulah, sebuah bayangan kecil yang sedang mengepel lantai dari ujung koridor, berhenti di depan pintu yang terbuka. Itu Bintang. Gadis itu menengok ke kanan dan ke kiri. Setelah memastikan tidak ada siapa-siapa, ia melangkah hati-hati ke dalam kamar, berjongkok di depan tempat sampah, mata Bintang berbinar. Di antara halaman buku yang lecek, ia melihat deretan kalimat berbahasa Inggris. Di layar tablet, soal-soal dasar ekonomi masih menyala. Ujung jarinya dengan hati-hati hendak mengangkat buku itu. "Lagi apa kamu?" Suara Bima terdengar dari belakang punggungnya. Rupanya ia kembali untuk mengambil pengisi daya konsol gamenya. Melihat tangan Bintang berada di dalam tempat sampahnya, seringai muncul di wajah Bima. "Heh, anak pembantu. Ngapain kamu sentuh-sentuh barang orang?" Bima melangkah mendekat. Lalu, dengan kakinya yang beralaskan sandal rumah, ia menginjak punggung tangan Bintang yang sedang memegang tepi tempat sampah. "Ini kan barang buangan?" Bima terkekeh sambil menatap ke bawah, tanpa mengangkat kakinya. "Memangnya kamu bisa baca? Anak pembantu harusnya di dapur saja, ngapain mengaduk-aduk tempat sampah orang?" Tanpa berkata apa-apa, Bintang perlahan menarik tangannya. Bima, yang sudah kehilangan minat, mengambil pengisi dayanya dan pergi sambil bersiul. Bintang terdiam cukup lama di posisinya. Di lantai, berserakan kertas-kertas latihan bahasa Inggris yang disobek Bima karena kesal saat les tadi. Bintang bangkit dan mulai memeras kain pelnya lagi. Sambil berlutut membersihkan lantai, matanya tertuju pada sebuah kalimat di kertas yang robek itu. Ia melihat jawaban yang ditulis Bima di kolom yang kosong. Relationship. Tangan Bintang berhenti. Di dalam kamar kosong yang sunyi, sambil memegang kain pel, ia bergumam pelan, "Tuan muda, di bagian itu seharusnya bukan hubungan,
Tapi kata utang yang lebih cocok dengan konteks kalimatnya. Liability. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki yang berhenti di koridor. Bima, yang kembali untuk mencolokkan pengisi dayanya, berdiri di ambang pintu. Tapi Bima tidak sendirian. Guru lesnya ikut kembali untuk mengambil buku pegangan yang tertinggal. Wajah sang guru langsung menegang. Soal itu adalah teks bisnis berbahasa Inggris tingkat universitas, bagian yang sudah ia jelaskan selama 1 jam kepada Bima, namun tak kunjung dimengerti. Fakta bahwa seorang gadis 13 tahun yang sedang mengepel lantai, bisa memberikan jawaban yang benar membuat sang guru menatap tajam ke arah Bintang dari balik kacamatanya. Kamu tadi bilang apa? Suara Bima bergetar. Bukan karena marah, tapi karena rasa rendah diri. Fakta bahwa soal yang tidak bisa ia pecahkan dengan susah payah, justru dijawab dengan mudah oleh seorang anak pembantu sambil mengepel lantai, menghancurkan harga dirinya berkeping-keping. Hei! Bima berteriak. Wajahnya memerah padam, tangannya mengepal saat ia berjalan menghampiri Bintang. Guru lesnya buru-buru menahannya, tetapi teriakan Bima sudah menggema sampai ke dapur di lantai 1. Yang berlari menaiki tangga adalah Ibu Bintang. Dengan masih mengenakan celemek, Ibu Lastri berlari terengah-engah dan tanpa perlu memahami situasinya, atau mungkin ia merasa tidak perlu memahaminya, ia langsung berlutut di hadapan Bima. Tuan muda, mohon maaf. Anak saya yang bodoh ini pasti sudah berbuat tidak sopan lagi. Saya akan menghukumnya. Mohon dimaafkan sekali ini saja. Dahi ibunya nyaris menyentuh lantai marmer yang dingin. Bintang memandangi pemandangan itu, punggung ibunya yang terbiasa berlutut tanpa melakukan kesalahan apapun. Punggung yang telah membungkuk selama lebih dari 10 tahun mencuci pakaian, membersihkan piring, dan menerima omelan di rumah orang lain, kini terlihat semakin bungkuk di mata Bintang. Bima mendengus kesal dan meninggalkan kamar. Diikuti oleh guru lesnya dengan ekspresi yang aneh. Ibu Lastri bangkit dari berlututnya dan menggenggam tangan Bintang. Bintang? Sudah berapa kali ibu bilang? Masuk ke kamar tuan muda hanya kalau mau bersih-bersih. Jangan sampai terlihat oleh mereka. Nak. Mata ibunya memerah, tapi Bintang hanya diam, membiarkan tangannya digenggam. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Malam itu, kembali ke kamar sempit di paviliun belakang, Bintang duduk di depan meja kecil di samping mesin pompa air. Meja itu tak lebih dari sebuah kardus bekas yang dibalik, tapi di atasnya bertumpuk puluhan buku catatan yang dibuat dari kertas-kertas bekas yang dibuang Bima. Di halaman paling atas buku catatannya, ia menulis kata yang baru ia pungut hari itu. Liability. Utang, kewajiban, tanggung jawab. Ia menuliskannya huruf demi huruf dengan rapi. Tatapan mata Bintang telah berubah. Bukan kesedihan. Bukan juga kemarahan. Itu adalah tekad yang hening dan dalam, yang tak akan bisa dipatahkan oleh siapapun. Hari ini harus menjadi hari terakhir ibu berlutut di lantai rumah ini. Aku harus berhasil, agar ibu tidak perlu lagi berlutut. Di dalam paviliun yang diiringi deru mesin pompa, hanya suara ujung pensil yang menggores kertas yang terdengar hingga fajar menyingsing. Beberapa hari kemudian, saat mentari pagi menyinari salah satu kamar di lantai 2, suara jeritan menantu perempuan di rumah itu, Ibu Sandra, mengguncang seisi rumah. Brosku. Bros berlianku hilang. Bros berlian, seharga 300 juta rupiah yang dipesan khusus dari Italia. Perhiasan yang selalu ia kenakan di setiap acara arisan dan ia pamerkan secara halus di depan kerabat saat lebaran, kini lenyap tanpa jejak dari atas meja riasnya. Ibu Sandra membongkar laci, menggeledah lemari pakaian, bahkan merangkak ke bawah tempat tidur, tapi bros itu tidak ada dimanapun. Namun, di dalam kepalanya, pelakunya sudah ia tentukan. Panggil dia. Panggil perempuan itu sekarang juga. Perempuan yang dimaksudnya hanya ada satu. Orang yang telah bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah itu selama lebih dari 10 tahun. Ibu Lastri, Ibu Bintang. Di tengah ruang keluarga, di atas lantai marmer yang dingin, Ibu Lastri berdiri. Kedua tangannya meremas-remas ujung celemeknya, kepalanya sudah tertunduk ke dada. Meskipun dipanggil tanpa tahu apa yang terjadi, dari ekspresi wajah Ibu Sandra saja ia sudah tahu secara naluriah bahwa ini bukan pertanda baik. Ibu Sandra melipat tangannya, dan berjalan perlahan mendekat. Suara hak sepatunya yang mengetuk lantai marmer terdengar sangat jelas di ruang keluarga yang sepi.
Hanya kamu yang membersihkan meja riasku, kan? Iya, Nyonya. Kemarin sore saya membersihkan debunya. Tapi, kalau begitu benar, kan? Sudut bibir Ibu Sandra terangkat. Bukan senyuman. Itu adalah ekspresi predator yang siap menerkam mangsanya. Orang tak berpendidikan itu memang suka panjang tangan. Seharusnya aku sudah tahu dari dulu. Kata-kata itu membelah udara. Mata Ibu Lastri terbelalak, bibirnya bergetar. Tetapi tidak ada kata-kata sanggahan yang bisa keluar dari tenggorokannya. Nyonya, saya sama sekali tidak pernah melakukan hal seperti itu. Tidak pernah? Lalu bros seharga 300 juta itu punya sayap dan terbang sendiri? Suara Ibu Sandra meninggi. Para pegawai lain yang bekerja di dapur menjulurkan kepala mereka, lalu buru-buru bersembunyi. Putra Pak Wijaya yang duduk di sofa hanya memalingkan wajah, pura-pura tidak tahu. Tidak ada seorang pun yang membela Ibu Lastri. Di rumah ini, membela seorang asisten rumah tangga sama saja dengan menodongkan pisau ke leher sendiri. Kaki Ibu Lastri mulai gemetar. Bibirnya memucat, dan keringat dingin membasahi dahinya. Selama 10 tahun, tanpa absen satu hari pun, ia bangun pukul 5 pagi untuk membersihkan setiap sudut rumah ini. Jari-jarinya pecah-pecah, tulang lututnya aus hingga ia sering kesulitan menaiki tangga saat hujan, tetapi tidak sekalipun ia pernah menyentuh barang milik orang lain. Tapi sekarang, ia dituduh sebagai pencuri. Sesuatu yang panas membuncah di dalam dadanya. Rasa tidak terima. Tapi ia tidak pernah belajar bagaimana cara mengungkapkan perasaan itu. Seumur hidupnya, ia hanya belajar untuk menahan diri, menelan, dan menundukkan kepala. Nyonya, tolong. Saya benar-benar tidak melakukannya. Suaranya terdengar lirih. Dan pandangan Ibu Lastri mulai kabur. Saat lututnya lemas dan ia nyaris jatuh ke lantai. Ibu Sandra menunjuk ke arah paviliun belakang. Baik, kalau kamu bilang tidak, buka kamarmu. Sekarang juga. Wajah Ibu Lastri kehilangan sisa-sisa warnanya. Itu bukan hanya sekadar membuka pintu kamar. Itu berarti membuka dunia putrinya, alam semesta kecil milik bintang yang tidak pernah ia tunjukkan kepada siapapun. Dengan Ibu Sandra di depan, dua pegawai lain membuka pintu kamar di paviliun. Begitu pintu terbuka, semua orang terdiam. Tidak ada perhiasan. Tidak ada emas, perak, atau benda berkilauan lainnya. Sebaliknya, yang memenuhi ruangan sempit itu, dari dinding hingga lantai, di samping mesin pompa air dan di atas meja kardus, adalah tumpukan buku catatan. Catatan yang dibuat dari sobekan kertas latihan Bima yang disambung dengan selotip. Catatan berisi kalimat-kalimat dari buku berbahasa Inggris yang ia pungut dari tempat sampah. Catatan berisi kosakata yang ditulis di belakang bungkus makanan ringan. Ribuan lembar jejak belajar bintang memenuhi seluruh ruangan. Ujung-ujung pensil yang sudah sangat pendek hingga sulit dipegang tertancap di dalam kaleng bekas, dan penghapus yang tersisa hanya sebesar kacang. Para pegawai menahan napas. Ruangan itu tidak berisi jejak seorang pencuri, melainkan dipenuhi oleh ketekunan seorang anak yang diam-diam mekar. Namun, Ibu Sandra tidak melihatnya. Ia menginjak setumpuk catatan di lantai dengan ujung sepatu hak tingginya. Suara kertas sobek terdengar di ruangan itu. Belajar? Memangnya kamu mau jadi apa? Mau menghitung piring dalam bahasa Inggris saat mencucinya di rumah kami? Ibu Sandra mendengus dan menendang tumpukan catatan lainnya dengan ujung kakinya. Halaman-halaman yang ditulis bintang huruf demi huruf setiap malam, kini lecek di bawah sepatu hak tingginya. Saat itu, Bintang, yang mendengar keributan dari atas, turun dan berdiri di ambang pintu. Melihat buku catatannya diinjak-injak, gadis itu tidak menangis. Sebaliknya, ia menatap lurus ke arah Ibu Sandra dan membuka mulutnya. Nyonya, bros itu tidak ada di kamar ini. Apa? Coba periksa kotak mainan Tuan Muda Bima. Kotak biru yang berisi 3 robot, alis, Ibu Sandra berkerut. Bintang melanjutkan dengan tenang. Kemarin sore, saat saya sedang mengepel koridor, saya melihat Tuan Muda keluar dari kamar Nyonya. Dia memegang sesuatu yang berkilau di tangannya, lalu masuk ke kamarnya dan meletakkannya di dekat kotak mainan. Tuan Muda Bima selalu menyembunyikan barang Nyonya saat ia ingin dibelikan mainan baru, kan? Seperti bulan lalu, dengan anting Nyonya. Ruang keluarga menjadi hening. Wajah Ibu Sandra menegang. Seorang pegawai dengan cepat berlari ke lantai 2, dan tak lama kemudian,
laporan turun bahwa bros berlian itu ditemukan di dalam kotak mainan biru. Dugaan Bintang 100% benar. Pandangan para pegawai beralih ke Ibu Sandra. Sebagian dari mereka mungkin berpikir ia akan meminta maaf. Setelah menuduh seseorang sebagai pencuri, permintaan maaf adalah hal yang wajar, bukan? Tetapi Ibu Sandra tidak meminta maaf. Di dalam hatinya, ada perasaan yang lebih besar dari rasa bersalah. Rasa malu, fakta bahwa kesalahannya dibuktikan di depan semua pegawai oleh seorang anak pembantu telah merobek-robek harga dirinya. Ibu Sandra mengangkat dagunya. Cuma kebetulan saja benar. Lagi pula, ini tetap kelalaian ibumu. Gaji bulan ini akan kupotong. Mengerti? Setelah mengatakan itu, Ibu Sandra berjalan menaiki tangga dengan suara sepatu haknya yang angkuh. Di paviliun belakang, yang tersisa hanyalah catatan yang terinjak, seorang ibu yang tertunduk lesu, dan seorang gadis 13 tahun dengan tangan terkepal. Ibunya mendekati Bintang. Tidak tahu harus berkata apa, ia hanya bisa mengelus rambut putrinya. Ujung jarinya bergetar. Bintang, tidak apa-apa. Ibu tidak apa-apa. Itu adalah kalimat yang diucapkan oleh orang yang jelas-jelas tidak baik-baik saja. Bintang tahu itu. Saat ibunya berkata tidak apa-apa, itu adalah saat di mana segalanya terasa paling tidak baik-baik saja. Gadis 13 tahun itu sudah lama mengetahuinya. Bintang mulai memunguti catatannya yang berserakan, satu persatu. Ia membersihkan bekas jejak sepatu hak tinggi dan merapikan sudut-sudut yang sobek. Tak selembar pun ia buang. Setiap lembar catatan ini adalah waktunya, yang ia tulis setiap fajar sambil mendengarkan deru mesin pompa. Setelah menumpuk kembali catatannya, Bintang menatap halaman paling atas. Kata yang ia tulis semalam terlihat jelas. Liability, utang, kewajiban, tanggung jawab. Gadis itu menambahkan satu kata lagi di sampingnya, dignity, martabat. Di punggung tangannya yang memegang pensil, bekas injakan Bima masih samar terlihat, tetapi tangannya tidak lagi gemetar. Sekitar waktu itu, suasana di rumah megah itu mulai berubah. Rumah yang biasanya memang sepi dari tawa itu kini terasa lebih tegang, bahkan suara napas pun seolah harus ditahan. Penyebabnya berasal dari ruang kerja di lantai 2. Pak Wijaya sudah berhari-hari mengurung diri di sana. Ia melewatkan waktu makan, meninggikan suaranya saat menerima telepon, dan menghela napas panjang setelah menutupnya. Bahkan Ibu Lastri, yang sudah bekerja di sana lebih dari 10 tahun, merasa heran dan berkata bahwa ia belum pernah melihat tuannya setegang itu. Di kepala Pak Wijaya, hanya ada satu hal, merger perusahaan energi. Sebuah proyek untuk menggabungkan perusahaan energi Indonesia dan Inggris untuk menciptakan entitas bisnis raksasa yang menguasai pasar Asia. Itu adalah proyek impian yang telah ia persiapkan sejak lama. Jika berhasil, skala perusahaannya akan berlipat ganda. Jika gagal, investasi ratusan miliar rupiah yang telah ia tanamkan akan lenyap begitu saja. Masalahnya ada pada lawan negosiasinya. Mitra dari Inggris itu adalah seorang investor bernama Mr. Smith. Ia adalah pimpinan grup investasi terbesar di Eropa, yang di kalangan pebisnis dikenal sebagai orang yang tidak akan pernah mengubah keputusannya begitu ia berkata tidak. Kabarnya, ia adalah orang yang sangat teliti hingga ke setiap koma dan kata dalam kontrak, dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak berkeringat saat bernegosiasi dengannya. Dan negosiasi terakhir dengan orang seperti itu sudah di depan mata. Suatu malam, rapat keluarga diadakan di ruang makan. Pak Wijaya meletakkan sendok dan garpunya, menatap putra dan menantunya bergantian. Negosiasi tahap akhir akan segera dimulai. Pihak Smith meminta pertemuan langsung. Aku memanggil kalian untuk membahas siapa yang akan menjadi penerjemah dan negosiator. Suara Pak Wijaya terdengar lelah. Kantung matanya menghitam karena begadang memeriksa dokumen setiap malam. Beban bahwa bisnis ini harus berhasil terlihat jelas menekan pundaknya yang sudah berusia lebih dari 70 tahun. Namun, putranya, Adit, meletakkan alat makannya dan tertawa ringan. Ayah, kenapa khawatir begitu? Saya ini belajar apa di Amerika? Saya kan lulusan MBA. Soal terjemahan dan lain-lain, biar saya yang urus semuanya. Menantunya, Sandra, ikut menimpali. Ia sedikit mengangkat dagunya dengan ekspresi penuh percaya diri. Betul, Ayah. Saya juga tinggal di Amerika selama 4 tahun.
Apa perlu kita memanggil orang luar hanya untuk urusan bahasa Inggris? Jangan repot-repot, serahkan saja pada kami keluarga. Keraguan sejenak melintas di mata Pak Wijaya, tetapi ia akhirnya mengangguk. Putranya adalah lulusan universitas bergengsi di Amerika, dan menantunya adalah sarjana sastra Inggris dengan pengalaman tinggal di sana selama 4 tahun. Di atas kertas, kualifikasi mereka sempurna. Baiklah, kalian yang urus. Kalau anak-anakku sendiri tidak bisa melakukan hal sebesar ini, sia-sia saja biaya sekolah kalian selama ini. Pak Wijaya berkata demikian, sambil kembali mengambil alat makannya. Untuk sesaat, membayangkan ijazah gemilang anak-anaknya, ia merasa sedikit lebih tenang. Namun, kepercayaan itulah yang menjadi sumber malapetaka. Beberapa hari kemudian, Adit pergi sendirian untuk apa yang ia sebut pertemuan pendahuluan dan hampir menyebabkan bencana besar. Ada seorang pialang yang mendekatinya sebelum kontrak merger. Dan Adit, yang mengira orang itu adalah perwakilan dari pihak Mr. Smith, hampir menandatangani kontrak awal senilai puluhan miliar rupiah. Untungnya, tim hukum perusahaan berhasil menghentikannya tepat waktu. Tetapi itu adalah momen yang sangat berbahaya di mana puluhan miliar nyaris jatuh ke tangan penipu. Malam itu, pintu ruang kerja dibanting dengan keras. Teriakan Pak Wijaya terdengar dari balik pintu. Begini kelakuan lulusan universitas ternama, kontrak saja tidak bisa dibaca dengan benar, tapi sudah mau tanda tangan. Adit terdengar mencoba membela diri dengan suara pelan, tetapi itu tidak cukup untuk meredakan amarah ayahnya. Sandra, yang menunggu di depan ruang kerja, segera menarik lengan suaminya yang keluar dengan wajah lesu dan menghilang. Wajah Sandra juga dipenuhi kepanikan, tetapi yang lebih besar adalah kecemasan. Jika suaminya dianggap tidak kompeten oleh ayah mertuanya, posisinya sendiri juga akan goyah. Keheningan yang berat menyelimuti seisi rumah. Ibu Lastri, yang sedang mencuci piring di dapur, merasakan atmosfer itu tetapi tidak terlalu memikirkannya. Sambil memeras lap, ia berkata pelan kepada Bintang yang ada di sebelahnya. Sepertinya Tuan Besar sedang banyak pikiran. Tapi Tuan dan Nyonya Mudakan pintar-pintar, pasti semua akan baik-baik saja. Ini bukan urusan yang perlu kita khawatirkan. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam nada bicara ibunya. Seumur hidup bekerja di rumah orang lain, ia selalu percaya bahwa para majikan adalah orang-orang yang cerdas. Itulah dunianya. Dunia di mana wajar baginya untuk tidak tahu, dan wajar bagi orang-orang di atas sana untuk tahu segalanya. Ia tidak pernah belajar untuk meragukan hal itu. Namun, ekspresi Bintang, yang sedang mengelap piring di samping ibunya, sangat berbeda. Telinganya mengikuti percakapan antara Adit dan Sandra yang terdengar dari koridor. Sudah beberapa hari ini seperti itu. Saat ia mengepel koridor, mengantarkan teh, atau bekerja diam-diam di sudut ruang keluarga, percakapan mereka selalu terdengar dan membuat Bintang cemas. Suara Sandra yang berbisik kepada suaminya terdengar lagi sekarang. "Sayang, katanya Mr. Smith akan datang langsung. Dia orang Inggris, kan? Aku cuma tahu bahasa Inggris Amerika. Aksen Inggris kan beda. Bagaimana ini? SST. Pelankan suaramu. Nanti ayah dengar. Biar aku saja yang urus semuanya. Tapi kamu kan hampir ditipu pialang waktu itu. Bagaimana kalau kejadian lagi? Itu karena dia yang menipu, bukan karena aku tidak becus." Meskipun mereka merendahkan suara, percakapan itu dipenuhi oleh ketakutan, bukan kepercayaan diri. Bintang pura-pura memeras lap sambil terus mendengarkan. Kerutan tipis muncul di dahinya. Gadis 13 tahun itu sadar bahwa kedua orang itu sedang berjalan menuju jurang dengan berbekal kesombongan kosong. Bintang meletakkan piring dan menatap ibunya. "Bu, tamu yang akan datang kali ini siapa?" "Entahlah, Nak. Sepertinya orang yang sangat penting dari luar negeri." Tuan Besar kelihatannya sangat tegang. Ibunya tidak tahu lebih dari itu. Dan ia merasa tidak perlu tahu. Malam itu, Bintang mulai belajar sesuatu yang sedikit berbeda di kamarnya. Jika selama ini ia belajar mandiri dari buku-buku bekas yang dibuang Bima, kini ia mulai membaca majalah-majalah ekonomi yang tergeletak di meja ruang keluarga. Setiap kali ada laporan investasi berbahasa Inggris yang diletakkan Pak Wijaya di sana, ia akan pura-pura membersihkan ruangan sambil berusaha membaca sebanyak mungkin. Dan malam yang menentukan itu pun tiba. Hujan mulai turun di luar. Pukul 10 malam lewat, telepon berdering,
dan seorang pegawai berlari tergopoh-gopoh ke ruang kerja di lantai 2. Tak lama kemudian, pintu ruang kerja terbuka, dan Pak Wijaya muncul di koridor dengan masih mengenakan piyama. Wajahnya pucat pasi. "Apa katamu? Mr. Smith datang sekarang?" "Benar." Kabar mendadak datang bahwa rombongan Mr. Smith memajukan jadwal mereka dan akan mengunjungi kediaman malam ini juga. Kunjungan mendadak yang tidak direncanakan. Seisi rumah gempar. Pak Wijaya menggedor pintu kamar putranya. Adit keluar dengan sempoyongan, masih setengah sadar dari tidurnya. Sandra, dengan wajah tanpa riasan yang ia tutupi dengan kedua tangan, melompat dari tempat tidur dan mulai membongkar lemari pakaian. Para pegawai menyalakan lampu ruang tamu, merapikan sofa, dan buru-buru menyiapkan teh dan kue kering. Badai menghantam jendela kaca, sementara di dalam rumah orang-orang berlari panik. Di tengah semua kekacauan itu, hanya cahaya dari kamar di paviliun belakang yang menyala dengan tenang. Bintang, diiringi suara mesin pompa, sedang membuka buku catatannya di atas meja kardus. Kata yang ia tulis hari itu terbaca jelas. Negotiation, negosiasi. Kilat menyambar di luar, membuat seluruh rumah terang benderang sejenak sebelum kembali gelap. Malam penuh badai telah dimulai. Ruang tamu dalam sekejap berubah menjadi medan perang. Di antara para pegawai yang mengganti sarung bantal sofa, mengelap gelas kristal, dan membersihkan debu di karpet, suara panik Pak Wijaya terdengar di seluruh ruangan. "Siapkan semua dokumen kontrak di meja ruang tamu. Keluarkan juga materi presentasi dalam bahasa Inggris, cepat." Pria tua berusia lebih dari 70 tahun itu, dengan hanya mengenakan jubah di atas piyamanya, memimpin langsung persiapan. Dari sikapnya, semua orang tahu betapa gentingnya malam ini. Ujung jari Pak Wijaya bergetar halus. Beban bahwa bisnis yang telah ia bangun selama bertahun-tahun, mungkin akan ditentukan malam ini terasa jelas di tangannya. Namun, dua orang yang seharusnya menjadi ujung tombak negosiasi justru sedang berperang dengan cara yang berbeda di kamar masing-masing. Pertama, di kamar Sandra. Ia mengeluarkan gaun termahal dari lemarinya dan berdiri di depan cermin besar. Ia menatap pantulannya cukup lama. Memakai anting berlian, menata rambutnya, dan memoles bibirnya dengan lipstik, ia seolah-olah sedang mengenakan baju zirah, satu persatu. Ia percaya, semakin mewah penampilannya, semakin kuat mentalnya. Tapi, saat ia mulai berlatih sapaan dalam bahasa Inggris di depan cermin, baju zirah itu mulai retak. "Nice to meet you, Mr. Smith. We are so happy to have this opportunity." Lidahnya keluh. Kata opportunity tidak bisa keluar dari mulutnya, bola mata Sandra bergerak gelisah. Meskipun ia mengaku tinggal di Amerika selama 4 tahun, tempat di mana ia menggunakan bahasa Inggris hanyalah di kasir pusat perbelanjaan dan kafe. Kemampuan bahasa Inggris yang terbentuk dari kalimat, seperti "How much is this?" dan "Can I get a refund?" jelas tidak cukup untuk membahas kontrak merger energi senilai triliunan rupiah. Ia sendiri tahu itu, tapi ia tidak bisa mengakuinya. Jika ia mengakuinya, semua citra yang telah ia bangun selama bertahun-tahun di rumah ini sebagai menantu cerdas lulusan luar negeri akan runtuh. Baginya, gelar lulusan luar negeri bukan sekadar riwayat pendidikan. Itu adalah satu-satunya alasan keberadaannya di keluarga konglomerat ini. Jika topeng itu terbuka, ia akan menjadi bukan siapa-siapa di dalam istana besar ini. Sandra menatap tajam wajahnya di cermin. Sambil menggigit bibir, ia bergumam, "Tidak apa-apa. Ciptakan saja suasana yang baik, urusan detail biar suamiku yang tangani." Ia mencoba melimpahkan tanggung jawab, tetapi kondisi di kamar suaminya jauh lebih parah. Adit, di ruang kerjanya, sedang membuka laptop dan membaca dokumen merger berbahasa Inggris. Atau lebih tepatnya, mencoba membacanya. Huruf-huruf di layar tidak bisa masuk ke kepalanya. Kontrak yang penuh dengan istilah hukum dan jargon keuangan itu terasa seperti bahasa alien baginya, meskipun ia lulusan MBA dari universitas ternama di Amerika. Sebenarnya, sebagian besar waktu yang dihabiskan Adit di Amerika bukan di ruang kuliah, melainkan di lapangan golf dan pesta. Ujiannya dibantu oleh guru privat, laporannya dikerjakan oleh jasa profesional, dan ijazahnya adalah hasil dari uang kuliah, bukan hasil belajar. Tapi ijazah itu tetap memiliki nama universitas yang tercetak dengan tinta emas, cukup untuk membuatnya bisa berdiri tegak di hadapan ayahnya.
Sampai saat ini, Adit menatap layar laptop dan memegangi tengkuknya. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Bayangan saat ia hampir ditipu pialang beberapa hari lalu terus berputar di kepalanya. Rasa malu saat dimarahi ayahnya masih menekan dadanya. Apakah Adit sadar bahwa dirinya tidak kompeten? Mungkin ia sadar. Hanya saja ia tidak punya keberanian untuk mengakuinya. Bagi seseorang yang lahir sebagai putra konglomerat dan tidak pernah mencapai sesuatu dengan usahanya sendiri, pengakuan aku tidak bisa sama artinya dengan aku tidak berguna. Dengan tangan gemetar, Adit mengangkat telepon. Pak Budi, kamu bisa bahasa Inggris, kan? Cepat datang ke rumah saya sekarang, bantu saya. Nanti catat saja apa yang dikatakan Mr. Smith. Dari seberang telepon, terdengar keheningan canggung dari sekretarisnya. Meskipun sekretarisnya memiliki skor TOEIC yang lumayan, levelnya jelas tidak cukup untuk membantu negosiasi langsung dengan seorang ahli investasi dari Inggris. Adit menutup telepon tanpa menunggu jawaban. Ia membenamkan kepalanya di antara kedua tangannya dan terdiam cukup lama. Sementara itu, di dapur, Bintang sedang sibuk membantu ibunya menyiapkan suguhan untuk tamu. Di samping ibunya yang memanaskan cangkir teh, menata kue kering di piring, dan mengelap nampan perak, Bintang membantu dalam diam. Namun, matanya tidak tertuju pada dapur. Ia melihat majalah berbahasa Inggris yang tergeletak di meja ruang tamu. Itu adalah majalah ekonomi Inggris yang diletakkan Pak Wijaya, berisi artikel tentang filosofi investasi Mr. Smith. Bintang pura-pura mengantarkan cangkir teh dan berjalan melewati sudut ruang tamu. Ia berhenti sejenak di samping meja dan mencuri pandang ke halaman majalah yang terbuka. Matanya bergerak cepat. Mr. Smith adalah orang yang sangat menjunjung tinggi prinsip. Artikel itu menyebutkan bahwa ia lebih mementingkan integritas seseorang daripada uang. Di salah satu sudut artikel, juga dijelaskan ungkapan-ungkapan khas bahasa Inggris British, serta aksen dan nuansa yang berbeda dari bahasa Inggris Amerika. Bibir Bintang bergerak tanpa suara. Ia mengulang-ulang sapaan ala British di dalam kepalanya. Ia teringat beberapa buku terbitan Inggris yang pernah ia pungut dari tempat sampah Bima, dan ungkapan-ungkapan dari buku itu mulai muncul di benaknya. Saat meletakkan cangkir teh, Bintang mencuri pandang lagi ke majalah itu. Tiba-tiba, suara sepatu hak tinggi mendekat dari belakang. Astaga! Apa ini? Itu Sandra. Wajahnya, yang baru saja selesai dirias dengan terburu-buru, menunjukkan kecemasan di balik lapisan kosmetik. Warna lipstiknya sempurna, tetapi kegelisahan yang tak bisa ditutupi terpancar dari bawah matanya. Dan pemandangan seorang anak pembantu yang berdiri di depan majalah itu menarik perhatiannya. Sesuatu meledak di dalam diri Sandra. Bukan kemarahan. Itu adalah ketakutan. Di malam yang bahkan ia sendiri tidak bisa hadapi, melihat seorang anak kecil berdiri di depan majalah berbahasa Inggris yang tidak bisa ia baca, menyentuh titik terlemahnya. Ketakutan bahwa kepalsuannya akan terbongkar. Bahkan oleh anak kecil ini, Sandra mengubah ketakutan itu menjadi kemarahan. Hanya dengan cara itu ia bisa melindungi dirinya dari kehancuran. Kenapa anak ini mondar-mandir di sini? Aku sudah pusing. Cepat singkirkan dia dari hadapanku. Suara Sandra menggema di seluruh ruang tamu. Para pegawai yang sedang mengantarkan cangkir teh tersentak. Adit, yang sedang membolak-balik dokumen di sofa, mengangkat kepala sejenak sebelum pura-pura tidak melihat. Bintang menarik tangannya dari majalah dan mundur selangkah. Ia menundukkan kepala, tetapi matanya diam-diam menatap wajah Sandra. Tidak ada kebencian di sana. Yang ada hanyalah semacam rasa kasihan. Semakin keras wanita itu berteriak, semakin jelas terlihat betapa berbahayanya malam yang akan dihadapi rumah ini. Ibu Lastri, yang mendengar teriakan dari dapur, berlari keluar. Sambil meremas celemeknya, ia membungkuk kepada Sandra. Mohon maaf, Nyonya. Saya akan membawanya turun. Ibunya menarik lengan Bintang ke arah belakang dapur. Saat menuruni tangga dan berdiri di depan kamar pavilion, ibunya berjongkok dan memegang kedua bahu putrinya. Tangan ibunya bergetar, bukan karena dimarahi Sandra. Meskipun ia tidak tahu persis apa yang akan terjadi, nalurinya yang telah hidup di rumah ini selama lebih dari 10 tahun merasakan bahwa suasana di lantai atas sangat tidak biasa. Dan ia sangat takut putrinya terlibat dalam bahaya itu. Ibunya menatap mata Bintang dan berkata dengan suara pelan namun penuh permohonan, "Bintang,
Sepertinya malam ini akan datang tamu yang sangat penting dan menakutkan. Apapun yang terjadi di atas, jangan pernah keluar ke ruang tamu, ya, janji? Bintang menatap wajah ibunya cukup lama. Iya, Bu. Aku janji. Bintang menjawab dengan patuh dan masuk ke kamarnya. Pintu pun tertutup. Suara langkah ibunya yang menaiki tangga menjauh. Bintang bersandar di pintu cukup lama. Kemudian, perlahan ia duduk di depan meja kardusnya. Ia membuka buku catatan dan mulai menulis ungkapan-ungkapan ala British yang ia baca di majalah tadi. Mesin pompa air berderu, dan dari langit-langit di atasnya, suara langkah kaki orang-orang yang sibuk terdengar seperti guntur yang jauh. Saat pintu depan terbuka, semua orang di ruang tamu terdiam. Udara malam yang basah oleh hujan masuk ke dalam rumah, dan membelah udara itu, seorang pria jangkung berjas hitam melangkah masuk. Rambut peraknya disisir rapi. Matanya berkilat di balik kacamata. Setiap langkahnya terasa berat, dan sudut bibirnya kaku, bukan senyuman, juga bukan ketidaksenangan, melainkan ekspresi seseorang yang akan segera membuat keputusan. Itu Mr. Smith. Di belakangnya, 3 orang asisten mengikuti. Mereka semua membawa tas kerja, dan dengan ringan membersihkan sepatu mereka yang basah di keset sebelum mengalihkan pandangan ke ruang tamu. Selama berjalan dari pintu depan ke ruang tamu, mata Mr. Smith sudah memindai segalanya di rumah ini. Lukisan di dinding, marmer di lantai, tekstur sofa. Matanya tidak hanya melihat kemewahan, tetapi sedang mengukur level orang-orang di rumah ini. Pak Wijaya, dengan terburu-buru mengenakan jas di atas jubahnya, menuruni tangga. Tangannya yang menjabat tangan Mr. Smith sedikit bergetar, tetapi sebagai seorang pengusaha yang telah hidup selama 70 tahun, ekspresinya tetap ia jaga. Selamat datang, Mr. Smith. Terima kasih sudah bersedia datang sejauh ini. Adit, yang bertugas sebagai penerjemah, menerjemahkan sapaan ayahnya. Namun, sejak kalimat pertama, pelafalannya sudah goyah. Mungkin karena gugup, suaranya terdengar setengah oktav lebih tinggi dari biasanya, dan akhir kalimatnya naik seolah-olah sedang bertanya. Mr. Smith menerima jabatan tangan itu, sambil menatap wajah Adit sejenak. Begitu duduk di sofa, Mr. Smith membuka tas kerjanya. Ia mengeluarkan sebuah kontrak tebal, meletakkannya di atas meja, dan memberi isyarat kepada asistennya. Asistennya memeriksa jam tangan. Mr. Smith pun angkat bicara. Meskipun dalam bahasa Inggris, sebagian besar orang yang duduk di ruang tamu itu tidak mengerti bobot kata-katanya. Tetapi dari nadanya saja, semua orang bisa merasakan bahwa itu bukan sapaan basa-basi. Suaranya jelas, cepat, dan tanpa jeda sedikit pun. Apa yang dikatakan Mr. Smith kira-kira berarti, saya akan memberi Anda waktu tepat 10 menit. Jika dalam waktu itu Anda tidak bisa memberikan jawaban yang jelas atas persyaratan yang kami ajukan, maka kontrak ini akan berakhir malam ini juga. 10 menit. Nasib proyek impian senilai triliunan rupiah bergantung pada 10 menit. Pak Wijaya menoleh ke arah putranya. Tatapannya seolah berkata, cepat. Tanggapi. Adit menelan ludah dan menegakkan punggungnya. Ia tahu, jika ia mundur sekarang, ia akan kehilangan kepercayaan ayahnya selamanya. Dengan susah payah, ia mencoba menenangkan suaranya yang gemetar dan mulai berbicara dalam bahasa Inggris. Namun, begitu Mr. Smith mulai berbicara secara serius, wajah Adit perlahan menegang. Bahasa Inggris Mr. Smith sama sekali berbeda dari yang biasa ia dengar di Amerika. Aksen khas kelas atas Inggris, bercampur dengan jargon keuangan dan istilah hukum, meluncur deras seperti air. Satu kalimat bisa berisi 3 klausa bersyarat, dan angka serta nomor pasal disebutkan secara bersamaan. Bahasa Inggris yang cepat dan akurat seperti rentetan senapan mesin memenuhi ruangan. Kepala Adit menjadi kosong. Ia bisa mengerti kata-katanya satu persatu, tetapi ketika digabungkan, ia tidak tahu apa artinya. Seperti bisa melihat huruf tetapi tidak bisa membaca kalimat. Mulut yang terbiasa berkata, "Let's grab a drink," dengan klien di lapangan golf, kini terasa seperti tersumpal batu. "Yes," jawab Adit. Mr. Smith mengangkat alis. Pertanyaan yang baru saja ia ajukan adalah apakah perusahaan Pak Wijaya bersedia menyerahkan hak paten teknologinya dalam merger ini. Adit baru saja menjawab ya untuk menyerahkan teknologi inti perusahaannya. Oke, kata Adit lagi. Saat Mr. Smith mengajukan syarat berikutnya,
dan pertanyaan selanjutnya yang keluar dari mulut Adit hanyalah yes dan oke. Punggungnya basah oleh keringat, dan keringat dingin mengalir di balik kerah kemejanya. Ekspresi Pak Wijaya berubah. Meskipun ia tidak mengerti bahasa Inggris, dari suara gemetar putranya dan wajah lawan bicaranya yang semakin kaku, ia bisa merasakan arah pembicaraan ini. Udara di meja negosiasi yang telah ia rasakan ribuan kali selama 70 tahun hidupnya. Udara ini adalah bau dari pihak yang kalah. Saat itu, Sandra maju. Ia tidak tahan lagi melihat suaminya hancur. Ia bangkit dari sofa dengan senyum yang telah ia siapkan, senyum yang selalu berhasil di pesta-pesta sosialita di Amerika. Ia menambahkan sepatah dua patah kata dalam bahasa Inggris. Tetapi bahasa Inggris Sandra jatuh ke lantai bahkan sebelum mencapai telinga Mr. Smith. Tata bahasanya berantakan, pelafalannya campuran antara aksen Amerika dan Indonesia yang sulit dimengerti, dan yang terpenting, tidak ada kosakata bisnis yang ada di kepalanya. Wajah Mr. Smith mengeras seperti batu. Para asistennya saling berpandangan. Tatapan mereka seolah berkata, "Buang-buang waktu." Mr. Smith perlahan melepas kacamatanya. Ia mengelap lensanya, memakainya kembali, lalu mulai melipat kontrak di atas meja dan memasukkannya ke dalam tas kerja. 1 lembar, 2 lembar. Suara itu terdengar sangat keras di ruang tamu, lalu ia angkat bicara, kali ini dengan jelas dan perlahan, agar semua orang di ruangan itu bisa mengerti. Perusahaan ini tidak layak diajak bicara. Di bawah standar, tidak perlu penerjemah. Salah satu asisten Mr. Smith menerjemahkan kalimat itu ke dalam bahasa Indonesia, dan udara di ruang tamu membeku. Mr. Smith bangkit dari tempat duduknya. Gerakannya saat mengambil jas adalah ultimatum terakhir. Tidak ada kesempatan lagi. Wajah Pak Wijaya menjadi kelabu. Waktu yang telah ia curahkan, investasi ratusan miliar, dan mata pencaharian ratusan karyawannya, semuanya hancur karena kemampuan bahasa Inggris kosong anak-anaknya. Dada kiri Pak Wijaya terasa sesak. Ia merasa tercekik. Tangannya mencengkeram lengan sofa, wajahnya pucat pasi, dan tubuhnya miring ke samping. "Ayah!" Adit berlari dan menopang tubuh ayahnya. Tetapi tangan Adit gemetar saat memegang tubuh ayahnya. Ia merasakan dengan seluruh tubuhnya bahwa dialah yang telah membuat ayahnya jatuh. Setelah seumur hidup bergantung pada uang ayahnya, di saat ayahnya paling membutuhkannya, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Saat ini, ia merasa menjadi orang yang paling tidak berguna di dunia. Sandra berlari ke arah pintu depan. Ia memegang lengan jas Mr. Smith dan mulai menangis. "Please, please. One more chance. Please." Ijazah dari universitas ternama, gelar lulusan luar negeri, anting berlian, semuanya tidak bisa menjadi perisai saat ini. Untuk pertama kalinya, Sandra berhadapan dengan fakta bahwa semua yang ia miliki tidak ada artinya. Tetapi ia tidak punya waktu untuk menerima kenyataan itu. Jika ia melepaskan Mr. Smith sekarang, kemarahan ayah mertuanya, posisinya di rumah ini, semuanya akan berakhir. Mr. Smith dengan tenang melepaskan tangan Sandra. Ekspresinya lebih dari sekadar kesal, lebih mendekati rasa kasihan. Sambil mengancingkan jasnya, ia berbalik ke arah pintu. Saat itulah, Bintang mendengar segalanya. Suara ibunya terngiang di telinganya. "Jangan pernah keluar ke ruang tamu." Mata ibunya yang memohon dengan tangan gemetar di bahunya. Namun, bayangan ibunya muncul di benak Bintang. Ibunya yang selama 10 tahun bangun setiap fajar untuk membersihkan rumah ini. Ibunya yang tetap menaiki tangga meskipun lututnya sakit, yang menundukkan kepala meskipun tidak adil, yang tetap sabar meskipun dituduh sebagai pencuri. Jika rumah ini bangkrut dan ibunya diusir, mereka tidak punya tempat untuk pergi. Sekalipun paviliun belakang ini kumuh, inilah satu-satunya atap tempat ia dan ibunya bisa tidur bersama. Jika Mr. Smith pergi, perusahaan akan dalam bahaya. Jika perusahaan goyah, yang pertama kali akan dipecat adalah asisten rumah tangga. Tangan Bintang mengepal. Melanggar janji itu menakutkan. Ia takut ibunya akan kecewa, takut ibunya akan semakin menderita. Tetapi, bersembunyi di balik pintu ini dan membiarkan pekerjaan ibunya hilang, bagi Bintang, itu adalah hal yang lebih tak tertahankan daripada melanggar janji. Gadis itu menaiki tangga. Satu persatu, Bintang muncul di pintu masuk ruang tamu.
Pak Wijaya yang bersandar di sofa sambil mengatur napas. Adit yang pucat pasi, Sandra yang menangis di dekat pintu, dan Mr. Smith yang sedang mengancingkan jasnya dan berbalik. Di tengah semua pemandangan itu, seorang gadis 13 tahun melangkah masuk, dengan kaki telanjang, piyama usang, dan punggung tangan yang masih berbekas noda pensil. Semua pandangan di ruang tamu tertuju padanya. Sandra, yang berbalik dari pintu, melihat Bintang dan matanya terbelalak. Adit, para pegawai, semua orang berhenti, tidak mengerti mengapa putri asisten rumah tangga muncul di ruang tamu dalam situasi seperti ini. Tetapi mata Bintang tidak goyah. Gadis itu berdiri di tengah ruang tamu dan menegakkan punggungnya. Seorang anak 13 tahun dari paviliun belakang, berdiri di tengah ruang tamu yang dibebani oleh kontrak triliunan rupiah. Keheningan menyelimuti ruang tamu. Tidak ada yang bergerak. Asisten Mr. Smith yang hendak berbalik, Adit yang menopang ayahnya, dan Sandra yang menangis di dekat pintu, semua pandangan membeku pada bayangan kecil yang muncul di pintu masuk. Sosok yang paling tidak pantas berada di sana, justru berdiri dengan tatapan paling percaya diri. Sandra adalah yang pertama sadar. Atau lebih tepatnya, itu adalah reaksi refleks yang didasari oleh ketakutan. Kemunculan putri asisten rumah tangga di saat seperti ini adalah pemandangan yang fatal baginya. Jika investor asing melihat anak pembantu berkeliaran di ruang tamu, itu sama saja dengan menunjukkan betapa berantakannya rumah tangga ini. Sandra melangkah cepat ke arah Bintang. Matanya melotot, dan suaranya serak oleh amarah yang dipaksakan. Beraninya kamu muncul di sini? Cepat turun. Tangan Sandra terulur untuk menarik lengan Bintang. Tapi Bintang tidak menghindar. Tanpa mundur selangkah pun, ia menatap lurus ke arah tangan Sandra. Lalu, ia mengalihkan pandangannya ke arah Mr. Smith yang sedang mengancingkan jasnya di dekat pintu. Mulut gadis itu terbuka. "Excuse me, Mr. Smith." Ruangan itu terdiam. Itu bukan bahasa Inggris aksen Indonesia, bukan juga aksen Amerika. Itu adalah bahasa Inggris British yang fasih, lembut, dan setiap suku katanya berkelas, seolah-olah diucapkan oleh seseorang yang tumbuh di sebuah perpustakaan tua di London, dengan pelafalan yang bersih dan aksen kelas atas Inggris yang otentik. "I understand you've had a deeply frustrating evening, and I sincerely apologize for the confusion. But if you could spare just a few more minutes, I believe we can have the conversation you actually came here for." Artinya kira-kira begini, saya mengerti malam ini sangat mengecewakan bagi Anda, dan saya sungguh-sungguh meminta maaf atas kebingungan ini. Tapi jika Anda bisa meluangkan waktu beberapa menit lagi, saya yakin kita bisa melakukan percakapan yang sesungguhnya Anda inginkan. Tangan Mr. Smith berhenti. Jari-jarinya yang berada di atas kancing jasnya tidak bergerak sama sekali. Matanya perlahan beralih ke arah gadis itu. Ekspresi Mr. Smith saat menatap Bintang dari balik kacamatanya berubah. Bukan lagi kekesalan atau kemarahan, melainkan keterkejutan saat bertemu dengan sesuatu yang tak terduga. Seorang pria yang telah duduk di meja negosiasi di seluruh dunia selama puluhan tahun, kini menghentikan langkahnya hanya karena satu kalimat dari seorang gadis 13 tahun. Mr. Smith sedikit menurunkan kacamatanya dan menatap Bintang. Ia bertanya dalam bahasa Inggris, "And who might you be?" Dan kamu ini siapa? Bintang menjawab, juga dalam bahasa Inggris yang fasih. "I am the daughter of one of the people who works in this house." Saya adalah putri dari salah satu orang yang bekerja di rumah ini. Alis Mr. Smith bergerak sedikit. Penggunaan frasa salah satu orang yang bekerja di rumah ini tampaknya membuatnya terkesan. Sikap yang tidak merendah, tidak malu, namun dengan akurat menjelaskan posisinya, dan itu semua diucapkan dengan ungkapan British yang sempurna. Mr. Smith menatap Bintang sejenak, lalu melepaskan tangannya dari kancing jasnya. Ia berbalik dan berjalan kembali ke sofa. Ia duduk kembali, semua orang di ruangan itu menahan napas. Para pegawai saling berpandangan dengan wajah bingung. Adit, sambil menopang ayahnya, menatap Bintang dengan mulut ternganga. Wajah Sandra pucat pasi. Ia tidak bisa memahami apa yang baru saja terjadi. Fakta bahwa Mr. Smith, yang tetap pergi meskipun ia menangis dan memohon, kini duduk kembali hanya karena dua kalimat dari seorang anak pembantu. Sesuatu di dalam kepala Sandra terasa pecah. Entah itu harga dirinya, kesadarannya akan realitas, atau keduanya. Dengan kaki lemas, Sandra terduduk di lantai,
bersandar pada pilar di dekat pintu. Bintang menoleh ke arah Sandra. Tidak ada rasa kemenangan di matanya, juga tidak ada kemarahan. Yang ada hanyalah keyakinan bahwa jika momen ini dilewatkan, ibunya akan dalam bahaya, dan kepastian bahwa ia tahu persis apa yang harus ia lakukan. Bintang berjalan ke tengah ruang tamu. Ia berdiri di seberang Mr. Smith. Bukan wanita 30 atau 40 tahun, melainkan seorang gadis 13 tahun yang menegakkan punggungnya untuk sejajar dengan pimpinan grup investasi terbesar di Eropa. Mr. Smith melipat tangannya dan menatap Bintang. Kalimat pembuka tadi memang mengesankan, tetapi itu bukan satu-satunya alasan ia memberikan kesempatan ini. Mr. Smith melontarkan pertanyaan dalam bahasa Inggris, sengaja mempercepat tempo dan mencampurkan istilah-istilah teknis. Jika kamu mengerti struktur inti dari proposal yang kubawa malam ini, jelaskan dalam 30 detik. Udara di ruangan itu menegang. Bintang mengedipkan matanya sekali. Lalu ia membuka mulutnya. Bahasa Inggris mengalir darinya. Dengan kecepatan yang tidak terlalu cepat atau lambat, gadis itu dengan akurat menjabarkan kerangka proposal Mr. Smith. Rasio investasi merger energi, struktur kepemilikan saham, lingkup transfer teknologi, kata-kata yang ia hafal setiap malam di bawah cahaya lampu paviliun, dari buku-buku bekas Bima dan majalah-majalah yang tergeletak di ruang tamu, kini hidup dan bernapas di ruangan ini. Tapi Bintang tidak berhenti di situ. Sambil menatap mata Mr. Smith, ia melangkah lebih jauh. Ia tidak hanya mengulangi apa yang dikatakan pria itu, tetapi mulai membicarakan apa yang tidak ia katakan. Tuan datang langsung ke sini pada jam selarut ini bukan hanya untuk memastikan syarat-syarat kontrak, kan? Yang sebenarnya ingin Tuan lihat adalah apakah orang-orang di perusahaan ini layak menjadi mitra di masa depan, ketulusan mereka. Meskipun dijawab dalam bahasa Inggris, yang terkandung di dalamnya bukan hanya bahasa, tetapi wawasan. Ekspresi Mr. Smith berubah. Setelah keterkejutan, muncul rasa ketertarikan. Selama puluhan tahun bertemu dengan ratusan pengusaha, orang yang bisa membaca isi hatinya dengan begitu akurat bisa dihitung dengan jari. Dan yang melakukannya sekarang adalah seorang anak 13 tahun. Mr. Smith bersandar di sofa dan menyilangkan kakinya. Itu bukan lagi postur orang yang hendak pergi. Itu adalah postur orang yang akan memulai percakapan. Baik. Lanjutkan. Bintang sedikit menunduk sebagai tanda hormat, lalu menoleh ke arah Pak Wijaya. Ia harus menerjemahkan percakapan tadi ke dalam bahasa Indonesia. Pak Wijaya, yang masih bersandar di sofa dengan napas terengah-engah, kini menatap Bintang lekat-lekat. Bintang berkata dalam bahasa Indonesia, "Pak, Tuan Smith sudah duduk kembali. Mulai sekarang, saya akan menyampaikan perkataan Bapak dalam bahasa Inggris dan perkataan Tuan Smith dalam bahasa Indonesia. Izinkan saya menjadi mulut Bapak. Tolong percaya pada saya." Mata Pak Wijaya bergetar. Ia sulit percaya bahwa situasi ini nyata, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh putra dan menantunya yang ia sekolahkan ke universitas ternama di Amerika dengan biaya miliaran, kini dilakukan oleh putri asisten rumah tangganya yang tinggal di paviliun belakang, dengan piyama dan tanpa alas kaki. Pak Wijaya, tanpa bisa berkata apa-apa, hanya bisa mengangguk. Hanya itu yang bisa ia lakukan. Bintang kembali menghadap Mr. Smith. Dan percakapan pun dimulai. Bahasa Inggris gadis itu memenuhi ruangan. Ketika Mr. Smith mengajukan pertanyaan, Bintang menerjemahkannya untuk Pak Wijaya. Ketika Pak Wijaya menjawab, Bintang menyampaikannya dalam bahasa Inggris. Tapi Bintang tidak sekadar menerjemahkan kata-kata. Ia merangkai kalimat-kalimat lugas Pak Wijaya menjadi ungkapan yang paling bisa diterima oleh Mr. Smith, dan menjelaskan proposal rumit Mr. Smith dengan cara yang mudah dipahami oleh Pak Wijaya. Itu bukan sekadar penerjemahan. Itu adalah pekerjaan menjembatani dua hati dengan membaca pikiran keduanya. Semua orang di ruangan itu menahan napas. Adit berdiri di belakang sofa, menatap mulut Bintang. Fakta bahwa sesuatu yang tidak bisa ia peroleh selama bertahun-tahun di luar negeri, justru dicapai oleh anak ini dari buku-buku yang dipungut dari tempat sampah, terus berputar di kepalanya. Rasa malu dan kekaguman datang bersamaan, tetapi tidak ada kata yang bisa keluar. Sandra terduduk di lantai dekat pilar pintu. Sepatu hak tingginya terlepas, dan rambutnya yang ditata sempurna mulai terurai. Matanya menatap Bintang, tetapi sebenarnya ia tidak melihat apa-apa. Di kepalanya, adegan yang sama terus berulang,
Catatan yang ia injak, kata-katanya yang meremehkan, belajar, memangnya kamu mau jadi apa? Tulisan-tulisan di catatan itulah yang kini menguasai ruangan ini. Para pegawai mengintip dari balik pintu dapur, berjinjit di ujung koridor, dan menjulurkan kepala dari sela-sela tangga untuk menyaksikan pemandangan itu. Tidak ada yang berbicara, tetapi semua orang melihat hal yang sama. Seorang gadis 13 tahun sedang menopang istana raksasa ini. Dengan kaki telanjang, seiring berjalannya percakapan, udara di ruang tamu mulai berubah. Awalnya, Mr. Smith hanya menganggap Bintang sebagai anak dengan pelafalan yang bagus. Kalimat pertamanya memang mengesankan dan terjemahannya lancar, tapi bagaimanapun juga, ia baru 13 tahun. Sekalipun bahasa Inggrisnya bagus, ia tidak mungkin bisa berenang di perairan bisnis yang dalam. Jadi, ia memutuskan untuk mengujinya. Mr. Smith memberi isyarat kepada asistennya. Sang asisten mengeluarkan dokumen baru dari tas kerjanya dan membentangkannya di atas meja. Itu adalah lampiran kontrak yang dipenuhi pasal-pasal berbahasa Inggris. Mr. Smith mengetuk-ngetuk dokumen itu dengan ujung jarinya dan mulai melontarkan pertanyaan kepada Bintang. Kali ini berbeda. Ia sengaja berbicara dengan rumit. Ia menumpuk jargon-jargon yang hanya digunakan di dunia keuangan investasi dan memasukkan syarat, pengecualian, serta ketentuan dalam satu kalimat. Pertanyaan dengan level yang bahkan seorang profesional yang telah bekerja di industri keuangan Inggris selama 10 tahun pun akan kesulitan memahaminya dalam sekali dengar. Adit, yang berdiri di sana, tanpa sadar memalingkan wajah. Ia tidak mengerti separuh pun dari apa yang dikatakan Mr. Smith. Tetapi dari nadanya ia bisa menebak. Ini bukan percakapan, ini adalah ujian. Pria itu sedang menguji seorang anak 13 tahun. Tangan Adit mengepal dan terbuka berulang kali. Fakta bahwa pria yang tidak pernah memberinya kesempatan seperti ini justru rela meluangkan waktu untuk seorang anak pembantu, menggores sesuatu yang sangat dalam di hatinya. Bintang mendengarkan pertanyaan Mr. Smith sampai selesai. Matanya sejenak menatap ke atas. Meskipun hanya sekejap, di dalam kepala Bintang, ribuan lembar catatan terbuka. Buku-buku yang ia baca hingga fajar. Kata-kata yang ia tulis di belakang kertas latihan Bima yang sobek, kalimat-kalimat yang ia tulis di bagian dalam bungkus makanan ringan. Semua malam itu berkumpul untuk saat ini. Bintang mulai menjawab. Ia menguraikan satu persatu istilah yang terkandung dalam pertanyaan Mr. Smith. Bukan hanya sekadar tahu artinya. Ia menjelaskan dengan akurat apa makna setiap istilah dalam kontrak, dan dalam konteks apa istilah itu digunakan. Dari semua orang di ruangan itu, hanya Mr. Smith dan para asistennya yang mengerti isinya, tetapi semua orang bisa melihat bagaimana tatapan Mr. Smith berubah saat Bintang berbicara. Dan Bintang melangkah lebih jauh lagi. Gadis itu menatap lampiran kontrak di atas meja dan berkata, "Tuan, di antara pasal yang baru saja Anda sebutkan, ada satu jurisprudensi yang saya ketahui. Semua dalam bahasa Inggris." Mr. Smith mengangkat alis. Pada awal tahun 2000-an, Pengadilan Tinggi Inggris pernah menangani kasus dengan struktur pasal yang hampir sama. Saat itu, pengadilan memutuskan bahwa pasal tersebut tidak sah karena dianggap terlalu menguntungkan salah satu pihak. Jadi, syarat yang sedang Tuan ajukan saat ini sebenarnya adalah janji yang sudah kehilangan kekuatannya bahkan di Inggris sendiri. Ruangan itu hening. Mr. Smith menatap Bintang tajam dari balik kacamatanya. Ia terdiam cukup lama. Para asistennya saling berpandangan, seolah bertanya-tanya apakah jurisprudensi yang dikutip anak ini benar-benar ada dan akurat. Mr. Smith mengangguk kepada salah satu asistennya. Sang asisten membuka laptop, dan dengan cepat mencari sesuatu. Tangannya yang sedang mengetik berhenti. Lalu ia menatap Mr. Smith dan mengangguk kecil. Benar. Jurisprudensi dari pengadilan Inggris yang dikutip oleh seorang anak 13 tahun itu 100% akurat. Saat itu, untuk pertama kalinya malam itu, tawa pecah dari mulut Mr. Smith. Tepuk tangan menggema di ruang tamu. Bukan tepuk tangan yang keras, tetapi tulus. Mr. Smith bangkit dari sofa, mendekat, dan membungkukkan badannya agar sejajar dengan mata Bintang. Gadis kecil ini benar-benar permata. Meskipun dalam bahasa Inggris, kalimat yang ia tambahkan sambil menoleh ke arah Adit dan Sandra menusuk hati semua orang di ruangan itu.
Jauh lebih baik ribuan kali lipat daripada orang-orang dewasa yang katanya lulusan luar negeri. Seorang asisten menerjemahkan kalimat itu ke dalam bahasa Indonesia. Kepala Adit tertunduk. Kata ribuan kali lipat bergema di telinganya. Itu berarti semua yang telah ia bangun selama 10 tahun dengan biaya miliaran, kini hancur di hadapan kertas-kertas yang dipungut dari tempat sampah. Untuk pertama kalinya, Adit harus mengakui bahwa tidak ada satu hari pun dalam hidupnya di mana ia benar-benar belajar. Beban itu menekan pundaknya, dan ia mundur selangkah ke dinding tanpa bisa berkata apa-apa. Sandra masih terduduk di lantai dengan kepala tertunduk. Wajahnya tidak terlihat di antara rambutnya yang terurai. Bahunya bergetar pelan. Entah ia sedang menangis atau gemetar karena marah, mungkin ia sendiri tidak tahu perasaan apa yang sedang ia alami. Satu hal yang pasti, baju zirah lulusan luar negeri miliknya telah terlepas sepenuhnya. Dan semua orang di ruangan itu telah melihat bahwa di balik baju zirah itu tidak ada apa-apa. Tetapi Bintang tidak punya waktu untuk menerima tepuk tangan. Matanya sedang memindai kontrak di atas meja, sambil menjawab ujian dari Mr. Smith. Ia sekaligus membaca pasal-pasal di lampiran kontrak. Mata Bintang berhenti di satu titik. Kerutan tipis muncul di dahinya. Bintang berbalik ke arah Pak Wijaya. Kali ini dalam bahasa Indonesia, suaranya pelan, tetapi bobotnya lebih berat daripada semua kata yang terucap malam itu. Kakek. Pak Wijaya mengangkat kepala. Panggilan kakek dari gadis itu terasa janggal, tetapi saat ini bukan itu yang penting. Ekspresi Bintang telah berubah. Keyakinan diri saat berbicara dengan Mr. Smith telah hilang, digantikan oleh kekhawatiran yang mendalam. Ada jebakan di kontrak yang mereka bawa. Mata Pak Wijaya membelalak. Jebakan? Apa maksudmu? Bintang menunjuk lampiran kontrak di atas meja. Dengan ujung jarinya, ia menunjuk sebuah bagian yang ditulis dengan huruf kecil di antara pasal-pasal berbahasa Inggris. Bagian ini, Kek. Di permukaan, terlihat seolah-olah kedua belah pihak mendapat bagian yang sama, tapi isinya berbeda. Ada syarat tersembunyi tentang evaluasi hak manajemen setelah 3 tahun. Sederhananya begini. Kakek. Bintang berhenti sejenak untuk memilih kata-kata yang mudah dimengerti. Sekarang kelihatannya kita bekerja sama. Tapi 3 tahun lagi, sesuai dengan pasal ini, akan terbuka jalan bagi pihak Mr. Smith untuk menjadi pemilik perusahaan kakek. Kita mungkin tidak sadar sekarang. Tapi ada janji buruk yang tersembunyi yang bisa membuat kita kehilangan seluruh perusahaan. Ini namanya klausul beracun. Wajah Pak Wijaya menjadi kelabu. Apa? Apa katamu? Ia mencoba bangkit, tetapi merasa pusing dan kembali terduduk. Adit yang berada di sebelahnya mencoba memegang lengannya, tetapi Pak Wijaya menepisnya. Saat ini, tangan putranya tidak memberikan penghiburan apapun. Pak Wijaya berteriak dengan suara gemetar. Tim hukum. Hubungi tim hukum sekarang juga. Seorang pegawai buru-buru mengangkat telepon. Meskipun sudah larut malam, kepala tim hukum perusahaan mengangkat teleponnya. Nomor pasal dan isi yang ditunjuk Bintang disampaikan. Selama menunggu, ruangan itu terasa sunyi mencekam. Mr. Smith duduk dengan tangan terlipat, tanpa perubahan ekspresi. Tetapi di balik wajahnya yang tenang, terlihat sedikit ketegangan. Fakta bahwa pasal yang ia sembunyikan di bagian terdalam kontraknya ditemukan oleh seorang anak 13 tahun, pasti di luar dugaannya. Sekitar 10 menit kemudian, jawaban dari tim hukum datang. Wajah pegawai yang menerima telepon memucat. Setelah meletakkan gagang telepon, ia mendekati Pak Wijaya dan melapor dengan suara pelan. Pak, kepala tim hukum mengatakan bahwa pasal itu harus segera ditinjau ulang. Beliau baru saja memeriksa, dan apa yang dikatakan oleh anak itu, akurat. Udara di ruangan itu berubah. Pak Wijaya perlahan menoleh ke arah Bintang. Di mata pria tua yang telah hidup sebagai pengusaha selama 70 tahun itu, gadis 13 tahun ini mulai terlihat sangat berbeda. Kalau bukan karena anak ini. Pikiran itu melintas di benak Pak Wijaya. Kalau anak ini tidak naik ke sini, putra dan menantuku pasti akan terus berkata, yes. Oke. Dan menandatangani kontrak itu. Perusahaan yang telah ia bangun dengan susah payah selama setengah hidupnya nyaris jatuh ke tangan orang lain 3 tahun lagi. Kalau bukan karena anak 13 tahun yang belajar dari buku-buku di tempat sampah, anak-anaknya sendiri yang lulusan universitas ternama hampir menyerahkan seluruh perusahaan ini kepada orang lain.
Bibir Pak Wijaya bergetar. Keterkejutan. Dan di dasar keterkejutan itu, ada kesadaran yang menyakitkan tentang dirinya sendiri yang selama ini tidak pernah melihat anak ini. Bintang berdiri diam menerima tatapan Pak Wijaya. Tidak ada ekspresi bangga, ia juga tidak ingin pamer. Di dalam kepalanya hanya ada satu pikiran. Jika rumah ini runtuh, ibunya tidak punya tempat untuk pergi. Hati yang sederhana dan tulus itulah yang berhasil mengungkap jebakan senilai triliunan rupiah. Setelah klausul beracun itu terungkap, suasana di ruang tamu berbalik total. Mr. Smith terdiam cukup lama. Ia melepas kacamatanya, mengelap lensanya, dan menatap perlahan gadis 13 tahun yang duduk di seberangnya. Berbagai macam emosi berkecamuk di dalam tatapannya, keterkejutan karena kartu tersembunyinya terbongkar, kekaguman karena yang menemukannya adalah seorang anak kecil, dan mungkin sejenis rasa hormat yang baru pertama kali ia rasakan sepanjang hidupnya. Mr. Smith memakai kembali kacamatanya dan angkat bicara. Jujur saja, pasal itu memang kami rancang untuk menguntungkan pihak kami. Bisnis memang seperti itu. Tapi, ini pertama kalinya sejak aku memulai pekerjaan ini ada yang menunjukkannya secara langsung. Mr. Smith menoleh ke arah para asistennya. Ekspresi mereka aneh, terkejut sekaligus sedikit malu. Atas anggukan Mr. Smith, salah satu asisten membuka laptop dan mulai merevisi dokumen. Kontrak baru tanpa klausul beracun sedang dibuat. Negosiasi yang berlanjut setelah itu menampilkan pemandangan yang sama sekali berbeda. Mr. Smith tidak lagi bersikap menguji. Ia mengakui Bintang sebagai mitra bicara yang setara dan mulai berdiskusi secara serius. Bintang menyampaikan maksud Pak Wijaya dalam bahasa Inggris, tidak hanya menerjemahkan, tetapi juga menawarkan solusi titik temu yang bisa diterima kedua belah pihak. Setiap kali Bintang menjelaskan dalam bahasa Indonesia, Pak Wijaya mengangguk, terkadang menambahkan pendapatnya. Bintang merangkainya dalam bahasa Inggris, dan Mr. Smith mendengarkan sambil menopang dagu, lalu setuju atau memberikan penawaran balasan. Seorang gadis 13 tahun menjadi jembatan di antara mereka. Menjembatani dua bahasa, dua dunia, dan dua hati pria tua. Waktu berlalu. Saat semburat fajar mulai terlihat di balik jendela, Mr. Smith mengangkat pulpen. Ia menandatangani halaman terakhir dari kontrak yang telah direvisi, meletakkan pulpennya, dan menawarkan jabat tangan kepada Pak Wijaya. Kontrak telah disepakati. Dengan syarat yang menguntungkan pihak Pak Wijaya, sebuah kontrak yang adil tanpa klausul beracun. Tangan Pak Wijaya bergetar. Jabat tangan itu membawa beban selama 10 tahun. Fakta bahwa yang menopang beban itu bukanlah anak-anaknya, melainkan seorang gadis bertelanjang kaki dari paviliun belakang, terasa membara di dalam dada Pak Wijaya, tetapi ini bukan saatnya untuk menunjukkannya. Mr. Smith bangkit dan mengambil jasnya. Saat berjalan ke arah pintu, ia berhenti dan berbalik ke arah Bintang. Pria tua itu berlutut agar sejajar dengan mata sang gadis. Pimpinan grup investasi terbesar di Eropa membungkukkan badan di hadapan seorang anak 13 tahun berpakaian piyama usang. Nona kecil, bolehkah aku bertanya satu hal? Bintang mengangguk. Apakah kamu berminat untuk belajar di Inggris? Dengan kemampuan seperti ini di usiamu, kamu akan diterima dimanapun di dunia. Aku ingin membantumu. Ketika seorang asisten menerjemahkan kalimat itu ke dalam bahasa Indonesia, semua orang di ruangan menahan napas. Investor terbaik di Eropa menawarkan beasiswa secara langsung. Mata Bintang sejenak goyah. Hanya sejenak. Belajar di Inggris, diterima di dunia. Tempat di mana ia bisa belajar di meja sungguhan, bukan di samping mesin pompa. Tempat di mana ia bisa membuka buku di perpustakaan, bukan memungutnya dari tempat sampah. Sesuatu yang panas membuncah di hatinya, tetapi Bintang menelannya kembali. Terima kasih, Tuan. Tapi saat ini saya belum bisa memberikan jawaban. Saya harus membicarakannya dulu dengan ibu saya. Mr. Smith tersenyum. Senyum singkat namun hangat. Ia pun meninggalkan rumah. Suara mesin mobil menjauh di udara fajar yang sejuk setelah hujan reda. Pintu depan tertutup. Keheningan menyelimuti ruang tamu. Tapi itu bukan keheningan lega. Itu adalah keheningan sebelum badai. Pak Wijaya perlahan bangkit dari sofa. 2 jam yang lalu, ia nyaris pingsan karena tekanan darah tinggi. Tetapi kini, sesuatu yang sangat berbeda mendidih di dalam tubuhnya. Setiap gerakannya dipenuhi amarah,
Amarah seorang kepala keluarga yang telah terpendam selama 70 tahun. Pak Wijaya menoleh ke arah putra dan menantunya. Adit bersandar di dinding dengan kepala tertunduk, sementara Sandra baru saja bangkit dari lantai dan berpegangan pada sudut sofa. Keduanya menghindari tatapan Pak Wijaya. Tapi Sandra yang pertama angkat bicara. "Ayah, anak itu bisa bahasa Inggris karena ada alasannya." Dia mengintip di ruang belajar Bima. Dia diam-diam mendengarkan saat Bima les dan menyalin buku-buku di atas mejanya. Itu sama saja dengan mencuri. Kenapa tidak ada yang mempermasalahkannya? Suara Sandra semakin meninggi, tetapi semakin keras suaranya, semakin berat udara di ruangan itu. Para pegawai memalingkan wajah, di mata siapapun itu adalah sebuah alasan. Mengklaim bahwa memungut apa yang dibuang Bima adalah mencuri. Mengklaim bahwa apa yang sudah dibuang ke tempat sampah masih miliknya. Kepicikan itu memenuhi ruangan, tetapi Sandra tidak menyadarinya. Pak Wijaya menatap menantunya. Cukup lama. Tanpa sepatah kata pun, keheningan itu terasa lebih menakutkan daripada teriakan apapun bagi Sandra. Baik. Anggap saja dia mengintip di kamar Bima. Tapi, dengan melihat hal yang sama, kenapa Bima membuangnya ke tempat sampah? Sementara anak itu memungutnya dan menyelamatkan rumah ini, bahu Adit tersentak. Pak Wijaya menoleh ke arahnya. Adit tidak bisa mengangkat kepala, punggungnya yang bersandar di dinding semakin membungkuk. "Kamu? Belajar apa di Amerika?" Adit mengatupkan bibirnya, tetapi tidak ada suara yang keluar. Katanya lulusan MBA, katanya dari universitas ternama. Tapi malam ini, bahasa Inggris apa yang keluar dari mulutmu? Yes? Oke. Dua kata itu hasil dari sekolah miliaran rupiah? Suara Pak Wijaya meninggi, bergetar. Bukan hanya karena marah, di dalamnya ada kekecewaan terhadap anaknya, dan penyesalan terhadap dirinya sendiri yang telah membesarkannya seperti itu. Saat anak pembantu belajar dari tong sampah. "Kalian di luar negeri hanya buang-buang uang?" Satu kalimat itu membelah ruangan. Lutut Adit lemas. Perlahan, seolah-olah tulang di tubuhnya meleleh satu persatu, Adit terduduk di lantai. Kepalanya tertunduk, kedua tangannya menutupi lututnya. Seseorang yang seumur hidupnya berada di bawah bayang-bayang ayahnya dan merasa tidak perlu melakukan apa-apa, untuk pertama kalinya merasakan bagaimana rasanya berdiri sendirian di padang terbuka tanpa bayangan. Pak Wijaya mengalihkan pandangannya. Ia melihat seseorang berdiri di balik pintu dapur, memegang erat celemeknya. "Ibu Lastri." Pak Wijaya berjalan ke arah pintu dapur. Para pegawai buru-buru memberi jalan. Ia membuka pintu dapur dan berhenti di hadapan Ibu Lastri. Mata mereka bertemu. 10 tahun. Selama itulah wanita ini bekerja di rumah ini. Setiap fajar bangun untuk membersihkan lantai, menjemur pakaian, memasak, mencuci piring, saat lebaran, melayani puluhan kerabat. Membersihkan makanan yang tumpah, menahan omelan menantunya, dituduh sebagai pencuri. Namun, tidak sekalipun ia pernah berdiri tegak di ruang tamu rumah ini. Pak Wijaya tidak pernah benar-benar melihatnya. Meskipun tinggal bersama, ia tidak pernah bertanya siapa namanya, dari mana asalnya, atau mengapa ia melakukan pekerjaan ini. Selama lantai bersih, makanan tersaji, dan pakaian terlipat, itu sudah cukup. Siapa yang membersihkan lantai itu tidaklah penting. Tetapi malam ini, putri dari orang itu telah menyelamatkan rumah ini. Putri yang dibesarkan oleh tangan yang biasa membersihkan lantai, telah mencegah istana raksasa ini runtuh dengan kaki telanjangnya. Mata Pak Wijaya memerah. Selama 70 tahun hidupnya, ia telah berhadapan dengan banyak orang sebagai pengusaha. Tetapi ia jarang sekali menundukkan kepala dengan tulus. Kepala Pak Wijaya perlahan tertunduk ke arah Ibu Lastri. Ibu Lastri terkejut dan mengibaskan tangannya. "Aduh, Tuan Besar. Jangan begini." Pak Wijaya menegakkan kembali tubuhnya. Matanya basah, tetapi suaranya serius. "Saya minta maaf atas semua yang terjadi pada Anda dan putri Anda di rumah ini. Perbuatan menantu saya, perbuatan cucu saya, semua itu tanggung jawab saya. Itu karena saya tidak bisa mendidik mereka dengan benar." Ibu Lastri hanya bisa menangis tanpa berkata apa-apa. Selama 10 tahun, ia tidak pernah mendengar kata-kata itu di rumah ini. Kata maaf. Tidak sekalipun,
Meskipun ia memecahkan piring, gajinya dipotong, atau dituduh sebagai pencuri, yang ia dapatkan hanyalah helaan napas dan bentakan. Ia tidak pernah mendengar 3 suku kata itu di rumah ini. Tapi sekarang, pemilik rumah ini menundukkan kepala di hadapannya. Bintang, yang menyaksikan pemandangan itu dari balik pintu dapur, juga meneteskan air mata. Gadis itu mencoba menahan tangis dengan menggigit bibirnya. Tapi melihat ibunya menangis, semua yang ia tahan akhirnya tumpah. Tangan ibunya yang kasar setiap fajar, punggung ibunya yang berlutut, suara gemetar ibunya saat berkata, "Tidak apa-apa. Ibu tidak apa-apa." Semua pemandangan itu tumpang tindih di depan matanya dan membasahi pipinya. Keesokan paginya, keluarga berkumpul di meja makan. Sebelum memulai sarapan, Pak Wijaya angkat bicara. Mulai hari ini, semua keputusan mengenai urusan rumah tangga di rumah ini diserahkan kepada Ibu Lastri. Sendok dan garpu Sandra jatuh ke piring. Bunyi dentingnya terdengar sangat keras di atas meja. "Ayah. Apa maksud ayah? Dengarkan sampai selesai," potong Pak Wijaya. Mulut Sandra terkatup. Semua kartu kredit ditarik. Kartu perusahaan, biaya pribadi, semuanya diblokir. Pengelolaan biaya hidup di rumah ini, gaji pegawai, penyelenggaraan acara, semuanya dipegang oleh Ibu Lastri. Tugasmu hanya satu, diam dan introspeksi diri. Keheningan menyelimuti meja makan. Wajah Sandra pucat pasi. Kehilangan kendali keuangan berarti kehilangan satu-satunya kekuatan yang ia miliki di rumah ini. Hari-hari di mana ia bisa memerintah pegawai di pusat perbelanjaan, menggesek kartu di depan teman-temannya di restoran mewah, dan dengan bangga berkata, "Urusan rumah ini aku yang atur," semuanya lenyap dalam sekejap. Tapi yang paling ditakuti Sandra bukanlah kehilangan kartu kredit. Itu adalah runtuhnya posisinya di rumah ini. Ditempatkan di bawah seorang asisten rumah tangga. Fakta itu merobek-robek hatinya, tetapi setelah apa yang terjadi semalam, ia tidak punya kata-kata untuk membantah. Adit juga tidak mengangkat kepala. Ia hanya menatap meja, tanpa menyentuh makanannya. Pak Wijaya melanjutkan, "Dan kamu, Sandra." Sandra mengangkat kepala. Matanya sudah memerah. "Minta maaflah pada Bintang." Hari ini juga, bibir Sandra bergetar. Minta maaf? Kepada seorang anak pembantu? Di kepalanya, adegan-adegan selama beberapa tahun terakhir berkelebat. Saat ia menertawakan Bintang yang memungut buku dari tempat sampah, saat ia menginjak catatannya dan berkata, "Belajar? Memangnya kamu mau jadi apa?" Saat ia berteriak, "Cepat singkirkan dia dari hadapanku." Di semua momen itu, Sandra percaya bahwa ia benar. Bahwa anak pembantu harus bersikap seperti anak pembantu, harus tahu diri, itulah tatanan dunia. Tetapi tatanan itu hancur berkeping-keping dalam semalam. Sore harinya, Bintang duduk di sofa ruang tamu. Sesuatu yang tak terbayangkan sebelumnya, tapi hari ini berbeda. Pak Wijaya sendiri yang memanggilnya ke sana. Sandra menuruni tangga. Meskipun sudah merias wajah dan berganti pakaian, ada sesuatu yang tidak bisa ia tutupi, rasa malu. Tapi di bawah rasa malu itu, ada perasaan kecil yang bahkan ia sendiri tidak mau akui. Mungkin itu adalah penyesalan. Sensasi kertas di bawah telapak kakinya saat ia menginjak catatan itu, anehnya masih terasa sampai sekarang. Sandra berdiri di hadapan Bintang. Hening sejenak. Setelah beberapa kali membuka dan menutup mulut, ia akhirnya menundukkan kepala dan berkata, "Bintang, selama ini, aku minta maaf." Seberapa tulus permintaan maaf itu, mungkin Sandra sendiri tidak tahu. Apakah itu karena rasa bersalah, karena disuruh Pak Wijaya, atau karena syok melihat orang yang ia mohon sambil menangis justru bisa dibujuk duduk kembali oleh 2 kalimat dari seorang anak 13 tahun. Tapi Bintang tidak menerimanya begitu saja. "Nyonya, permintaan maaf itu seharusnya bukan untuk saya, tapi untuk ibu saya." Mata Sandra membelalak. "Catatan saya diinjak, saya bisa menulisnya lagi. Pensil saya patah, saya bisa merautnya. Tapi ibu saya? Hari di mana Nyonya menyebutnya pencuri, tidak bisa ditulis ulang. Nyonya menyebut orang yang telah membersihkan rumah ini selama 10 tahun tanpa henti sebagai pencuri. Itu bukan sesuatu yang bisa diraut dan dikembalikan seperti pensil." Sore itu, perintah lain turun. Pak Wijaya memanggil cucunya, "Bima."
Sejak pagi, Bima mengurung diri di kamarnya. Ia ketakutan setelah mendengar apa yang terjadi semalam. Diseret ke hadapan kakeknya, Bima menunduk sambil menggosok-gosokkan tangannya. Bima, mulai sekarang, selama seminggu, kamu tinggal di kamar paviliun yang dulu dipakai Bintang. Mata Bima terbelalak. Kakek, di sana kan berisik suara mesin pompa, ada serangga juga. Benar. Di sanalah Bintang belajar. Buku-buku yang kamu buang ke tempat sampah, dia membacanya di sana. Latihan yang kamu sobek, dia menyambungnya dan menyalinnya di sana. Coba kamu tinggal di sana seminggu. Kamu akan tahu apa yang selama ini kamu injak-injak. Wajah Bima mengkerut. Ia nyaris menangis, tetapi melihat tatapan kakeknya yang tak tergoyahkan, ia menggigit bibir dan mengangguk. Malam itu, para pegawai menyaksikan Bima menuruni tangga paviliun sambil memeluk selimut. Tidak ada yang berkomentar, tetapi semua orang tahu arti dari pemandangan itu. Perlahan, perubahan terjadi. Pegawai yang dulu tak acuh, kini sedikit menunduk saat berpapasan dengan Bintang di koridor. Ada yang menawarkan diri memasak untuk Ibu Lastri. Orang-orang yang dulu bahkan tidak meliriknya, kini dengan hati-hati menyapanya. Bintang, semalam kamu hebat sekali. Selama kami kerja di sini, baru kali ini kami merasa begitu lega. Kamu orang paling hebat di rumah ini. Bintang tidak tersenyum lebar mendengar pujian itu. Ia hanya sedikit menunduk dan menjawab pelan, "Terima kasih." Gadis itu tahu, sikap orang-orang ini berubah bukan karena ia berubah, tetapi karena cara pandang mereka yang berubah. Kemarin dan hari ini, ia adalah orang yang sama, hanya saja ketinggian dari mana dunia memandangnya yang berbeda. Malam itu, Pak Wijaya memanggil Bintang ke ruang kerjanya. Di atas meja, ada sebuah amplop tebal. Ini hadiah. Balasan atas apa yang kamu lakukan semalam. Tidak banyak. Tapi akan membantumu untuk belajar ke depannya. Bintang menatap amplop itu. Dari ketebalannya, isinya pasti tidak sedikit. Dengan uang ini, ia bisa membeli buku baru. Pensil baru, catatan baru, mungkin bahkan meja sungguhan. Meja dengan laci, bukan kardus di samping mesin pompa. Hati gadis itu sejenak goyah, tetapi Bintang mengembalikan amplop itu kepada Pak Wijaya. Alis Pak Wijaya terangkat. Kenapa tidak diterima? Bintang menatap mata Pak Wijaya dan berkata, suaranya pelan tetapi penuh ketulusan. Pak, sebagai gantinya, tolong janjikan satu hal saja, yakni, nanti, jika tiba saatnya saya dan ibu saya harus pergi dari rumah ini, tolong lepaskan kami dengan senyuman, tanpa syarat apapun. Ekspresi Pak Wijaya membeku. Apa maksudmu? Kamu mau pergi dari sini? Suatu saat nanti kami harus pergi, Pak. Ini bukan rumah kami. Tidak ada kebencian dalam suara Bintang. Juga tidak ada kesedihan. Ia hanya menyatakan sebuah fakta yang sangat sederhana, bahwa ini bukan rumah mereka. Ruang tamu yang megah, taman yang luas, langit-langit yang tinggi, semua itu bukan milik mereka. Dan untuk membangun sesuatu yang benar-benar milik mereka, suatu hari nanti mereka harus melangkah keluar dari pintu ini. Ibu saya sudah bekerja 10 tahun di sini. Saat masuk, beliau tidak punya syarat apa-apa. Saya rasa saat keluar pun harus begitu. Jangan ditahan, jangan merasa bersalah. Cukup ucapkan selamat jalan sambil tersenyum. Bagi saya, itu lebih berharga dari uang manapun. Pak Wijaya terdiam cukup lama. Tangannya yang menerima kembali amplop itu sedikit bergetar. Anak ini bukan menolak uang. Ia meminta martabat, ia ingin agar 10 tahun pengabdian ibunya dihargai, setidaknya dengan sebuah senyuman di hari mereka pergi. Mata Pak Wijaya kembali basah. Ia mengangguk. Perlahan, tanpa kata. 2 bulan berlalu. Kehidupan di rumah megah itu perlahan kembali normal. Sandra masih tinggal di sana, tetapi ia tidak lagi berjalan angkuh dengan sepatu hak tingginya. Suaranya yang membentak pegawai dan tatapannya yang merendahkan asisten rumah tangga telah hilang. Bima, setelah seminggu di paviliun, menjadi jauh lebih pendiam. Kata anak pembantu tidak pernah lagi keluar dari mulutnya. Selama 2 bulan itu, Bintang terus belajar setiap hari. Satu hal yang berubah, ia tidak lagi menulis di atas kertas bekas, melainkan di buku catatan baru.
Sensasi ujung pensil yang meluncur di atas kertas putih bergaris rapi adalah kebahagiaan kecil baginya. Suatu hari, sepucuk surat tiba. Ibu Lastri membukanya dengan tangan gemetar. Surat itu berasal dari salah satu SMP paling bergengsi di Jakarta. Di bawahnya, tertulis dengan jelas, diterima sebagai penerima beasiswa. Tidak ada surat rekomendasi dari keluarga kaya, tidak ada les privat mahal. Di kolom pekerjaan wali, tertulis asisten rumah tangga, dan di kolom alamat, tertulis alamat rumah orang lain. Tetapi lembar jawaban bintang di ruang ujian berbicara lebih keras daripada riwayat hidup manapun. Malam itu, setelah bintang tidur, ibunya duduk di sudut kamar paviliun, menatap surat penerimaan itu. Setelah rasa bahagia mereda, kekhawatiran muncul. Beasiswa memang menanggung biaya sekolah, tetapi untuk bersekolah, butuh ongkos transportasi, seragam, dan buku paket. Dan yang terpenting, anak ini tidak bisa bersekolah dari paviliun rumah orang lain. Keesokan paginya, Ibu Lastri dengan hati-hati mengetuk pintu ruang kerja Pak Wijaya. "Tuan Besar, saya ingin bicara sebentar." "Tuan Besar? Selama ini terima kasih banyak. Saya ingin berhenti bekerja." Keheningan menyelimuti ruangan. "Saya tahu, Tuan. Kalau saya keluar, saya tidak punya tempat tujuan. Tapi Bintang baru saja diterima di sekolah yang bagus. Saya tidak mau menyekolahkannya dari paviliun rumah orang. Saya tidak sanggup melihatnya berangkat sekolah sendirian, sementara ibunya menyiapkan meja makan untuk keluarga orang lain. Jadi, mohon izinkan saya pergi." Suara ibunya bergetar, tetapi matanya mantap. Pak Wijaya terdiam cukup lama. Ia tahu, jika wanita ini pergi, rumah ini akan pincang. Tapi ada sesuatu yang lebih besar menekan hatinya. "Tidak boleh," kata Pak Wijaya dengan suara rendah penuh kekhawatiran. "Kamu mau tinggal di mana setelah keluar?" "Tidak ada, kan?" Pria tua itu bangkit dari kursinya. Ia berjalan ke jendela. "Kalau kamu mau pergi, aku tidak akan menahan. Aku sudah berjanji. Tapi ada satu syarat yang harus kamu penuhi." Ibu Lastri mengangkat kepala. "Aku akan siapkan sebuah rumah kontrakan untukmu. 2 kamar cukup, kan? 1 untuk Bintang belajar, 1 untukmu istirahat. Setidaknya aku harus melakukan itu sebagai balas budi untuk orang yang sudah bekerja 10 tahun. Mata Ibu Lastri berkaca-kaca. "Tuan Besar, tidak perlu. Ini upahmu selama bekerja di rumah ini. Upah yang tidak bisa dibayar hanya dengan gaji, upah untuk membangunkan rumah ini setiap fajar, mengurus cucuku, dan menahan makian menantuku. Jangan menolaknya." Ibu Lastri seharusnya menolak. Seumur hidup ia bergantung pada orang lain. Tapi melihat mata Pak Wijaya, ia tahu ini bukan utang budi. Pria ini sedang mencoba melakukan sesuatu yang seharusnya sudah ia lakukan sejak lama. Dan yang terpenting, wajah Bintang terbayang. 2 kamar. 1 kamar untuk Bintang belajar. Kamar di mana ia bisa meletakkan meja sungguhan. Bukan kardus. Kamar di mana ia bisa memegang pensil sambil mendengar kicau burung. Bukan deru mesin pompa. Membayangkan kamar itu, masa depan putrinya terasa lebih besar dari harga dirinya. Ibunya membungkuk dalam-dalam. "Terima kasih, Tuan Besar, saya tidak akan pernah melupakannya." Pak Wijaya menggeleng. "Lupakan saja. Hiduplah dengan bahagia sampai kamu bisa melupakannya." Berkemas tidak butuh waktu lama. Barang-barang mereka tidak banyak. Pakaian dan beberapa perabot dimasukkan ke dalam 2 tas usang, pensil-pensil pendek dikumpulkan di dalam kaleng bekas, dan tumpukan buku catatan baru diletakkan di paling atas. Dan tentu saja, ribuan lembar catatan belajar, yang dibuat dari kertas bekas dan bungkus makanan ringan, semuanya dimasukkan ke dalam kardus. Di hari mereka pergi, Pak Wijaya mengantar mereka sampai ke gerbang depan. "Aku datang untuk menepati janjiku," katanya sambil tersenyum. Itu adalah senyum yang tulus, yang jarang sekali Ibu Lastri lihat. "Putrimu bilang, saat kalian pergi, aku harus melepaskan kalian dengan senyuman. Katanya itu lebih berharga dari uang manapun." Pak Wijaya mengeluarkan secari kertas dari sakunya. "Kartu nama Mr. Smith. Ini bukan dariku, tapi dari Mr. Smith untukmu. Dia bilang, hubungi dia kapan saja. Tentukan jalanmu sendiri. Kemanapun kamu pergi, kakek ini akan selalu mendukungmu." Bintang menerima kartu nama itu dan dengan hati-hati menyimpannya di antara buku catatannya. Pak Wijaya menggenggam tangan Ibu Lastri.
Tangan yang kasar, pecah-pecah, dan penuh kapalan. Tangan yang telah membersihkan, mencuci, dan mengurus segalanya di rumah ini. Kamu sudah bekerja keras. Sungguh. Terima kasih banyak. Air mata mengalir di pipi Ibu Lastri. Keluar dari gerbang, Bintang menggandeng tangan ibunya. Bu, sekarang kita bisa belajar bahasa Inggris di ruang tamu kita sendiri, bukan di rumah orang lain lagi. Ibunya menatap putrinya, bibirnya bergetar. Tetapi ia berusaha tersenyum. Iya. Nak. Di ruang tamu kita. Meskipun sempit, tidak apa-apa. Kan, tidak apa-apa. Selama ada ibu, di sanalah ruang tamu terluas di dunia. Ibunya akhirnya tertawa. Pagar tinggi rumah megah itu menjauh di belakang mereka. Di ujung gang, cahaya mentari pagi tercurah. Bayangan ibu dan anak itu terbentang berdampingan di jalan. Kegelapan paviliun, penghinaan di tempat sampah, dan sakitnya tangan yang terinjak, semuanya kini berada di belakang punggung sang gadis. Di hadapannya, ada cahaya mentari, hangat, luas, dan adil untuk semua orang. Gadis itu berjalan menuju cahaya itu, rumah kontrakan baru mereka kecil. 2 kamar, 1 dapur, dan 1 ruang tamu mungil. Lebih sempit dari teras depan rumah konglomerat itu. Tapi saat membuka pintu, langkah Ibu Lastri terhenti. Ia melepas sepatunya dan menginjak lantai. Lantai rumah kami, bukan rumah orang lain. Lantai yang tidak perlu ia bersihkan sambil berlutut. Bu, ini kamarku. Ada jendelanya. Teriak Bintang. Jendela sungguhan yang menghadap ke langit, bukan lubang ventilasi paviliun. Cahaya matahari masuk dan menerangi lantai. Di bawah cahaya itu, Bintang meletakkan kardus berisi catatannya. Ribuan lembar catatan itu kini bermandikan cahaya untuk pertama kalinya. Ibunya berdiri di ambang pintu, memandangi pemandangan itu. Tiba-tiba ia teringat 10 tahun yang lalu. Saat itu ia berusia 29 tahun, menggendong Bintang yang berusia 3 tahun, pertama kali berdiri di depan rumah megah itu di tengah hujan. Suaminya telah meninggal 4 bulan sebelumnya karena kecelakaan lalu lintas. Ia sebatang kara, hanya punya seorang putri dan setumpuk utang. Paviliun belakang yang pengap dan berjamur terasa seperti surga saat itu. Karena di sana, ia dan putrinya bisa berlindung dari hujan. Ibu Lastri duduk di lantai ruang tamunya. Senja mulai turun, cahaya jingga mewarnai ruangan kecil itu dengan hangat. Dari kamar Bintang, terdengar suara merapikan catatan, suara pensil menggelinding, dan gumaman pelan kosakata bahasa Inggris. Sambil mendengarkan suara itu, ibunya bersandar di dinding. Di dalam saku celemeknya, ada sebuah dompet usang. Ia membukanya. Di dalamnya, ada sebuah foto. Foto suaminya. Tersenyum. Mas, Bintang kita dapat beasiswa. Di SMP unggulan. Percaya, enggak. Apa yang tidak bisa kita berikan, dia capai sendiri. Cahaya senja mewarnai foto itu. Lihat rumah ini, Mas. Rumah kita. Kecil. Ya? Tapi dari jendela bisa lihat langit. Kamar Bintang juga kena sinar matahari. Air mata mengalir dari mata ibunya. Aku kangen kamu. Hari ini, rasanya kangen sekali. Suaranya serak. Andai kamu masih hidup, andai kamu bisa dengar dia bicara bahasa Inggris, pasti kamu senang sekali. Pasti kamu akan mengelus kepalanya sambil bilang, "Putri ayah pintar sekali." Ia menangis dalam diam, takut putrinya mendengar. Tapi Bintang keluar dari kamarnya. Ia duduk di samping ibunya tanpa berkata apa-apa. Ia melihat foto di tangan ibunya. Wajah ayahnya, wajah yang tidak ia ingat, tapi ia tahu mengapa ibunya selalu menangis saat melihat foto itu. Bintang menyandarkan kepalanya di bahu ibunya. Bu, ayah pasti sedang melihat kita. Melihat kita pindah rumah. Ibunya mengelus rambut putrinya. Tidak bisa berkata apa-apa, hanya terus mengelus. Senja perlahan berganti malam. Ruangan kecil itu terasa hangat. Keheningan itu bukanlah keheningan yang sepi. Itu adalah malam pertama mereka. Di rumah mereka sendiri,